Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan serta perenungan, mari kita bersama-sama minta kekuatan dari Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih atas segala kasih penyertaan serta kemurahan-Mu ya Bapa bagi hidup kami hingga pagi yang indah ini. Sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga mampu memahami dan merenungkan firman-Mu ini dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 33 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan, janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Amin. Firman Tuhan. Perenungan kita pada pagi hari ini dengan judul Harapan di Tengah Penderitaan. Ketika kita sedang mengalami penderitaan, maka saat itu kita membutuhkan penghiburan yang bisa membuat kita merasa tenang dan memiliki pengharapan bahwa penderitaan itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, dan penderitaan itu akan berakhir pada masanya. Sebuah penghiburan di tengah penderitaan disampaikan oleh Tuhan kepada Yeremia ketika Yeremia berada di dalam kurungan. Penghiburan yang disampaikan Tuhan dengan harapan menjaga umat Tuhan yang berada dalam pembuangan untuk tidak tenggelam dalam keputusasaan dan memberikan kepastian bahwa janji Tuhan untuk memulihkan mereka itu benar-benar akan terjadi. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Ayat yang ke-7, sebuah janji yang sangat menghiburkan hati Yeremia untuk disampaikan kepada bangsanya. Tidak hanya itu, Tuhan akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan, serta menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah.
mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Tuhan. Juga kota yang hancur karena murkanya akan dipulihkan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat baginya di depan segala bangsa yang ada di bumi. Apa yang disampaikan Tuhan adalah bukti bahwa kepedulian dan kasih Allah tidak akan pernah pudar. Ia menghukum umatnya, tetapi tidak membinasakan mereka, namun menginginkan pertobatan dan akan memulihkan mereka. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, penderitaan yang kita alami hari ini harus meyakinkan kita bahwa Tuhan akan memulihkan kita. Namun Ia menginginkan kita memperbaiki cara hidup kita dan hidup berserah kepadanya di dalam situasi apapun. Karena itu, percayalah bahwa dalam kuasa-Nya selalu ada harapan untuk kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan di pagi yang indah ini. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Kembali kami naikkan pujian dan hormat syukur kepadamu ya Bapa, atas kasih penyertaan-Mu di dalam renungan kami pada pagi yang indah ini. Sungguh luar biasa firman-Mu yang sudah kami baca bersama-sama dengan sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ya Tuhan hanya di dalam tangan kasih-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, terima kami yang datang berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.